Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Nopal dari Prodi PKN PPG Prajawatan tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 3 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan materi strategi pembelajaran dan berdiferensiasi. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rahmat MSI dan Bapak Dede Iswandi MPD. Di dalam koneksi antar materi ini ada pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Lalu dijawab, pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, ini berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di dalam mata kuliah pemahaman peserta didik, ada subtopik pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam mata kuliah ini, materi atau pembahasannya lebih mendalam, bagaimana kita sebagai guru menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pemahaman baru yang saya dapatkan dalam topik ini akan saya uraikan dalam video berikut ini. Sebelum kita pembahasan mengenai strategi, pasti kita harus mengetahui apa itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Adapun 4 ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa atau peserta didik. Nah, pada materi topik 3 ini yang dibahas mengenai strategi pembelajaran dan berdiferensiasi. Kita harus ketahui dulu apa itu strategi pembelajaran dan berdiferensiasi. Strategi pengajaran adalah teknik atau metode atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelum mengajar, menurut Suprayogi tahun 2022. Strategi pembelajaran dan berdiferensiasi. Strategi pengajaran merupakan perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Satu sisi, kelas dapat terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran, sementara waktu untuk tiap sesi kelas terbatas. Maka perlu adanya strategi pembelajaran. Adapun macam-macam strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 5. Yang pertama, strategi pengajaran langsung atau direct interaction. Yang kedua, strategi pengajaran tak langsung atau indirect interaction. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif, interactive learning. Yang keempat, strategi pengajaran mandiri atau self learning. Yang kelima, strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Contoh penerapan strategi pengajaran dengan menerapkan aspek-aspek diferensiasi. Project based learning, small group discussion, jigsaw reading, strategi problem based learning, interaction. Kita bahas dulu project based learning. Project based learning adalah strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu project. Hal ini digunakan dengan cara peserta didik membuat kelompoknya masing-masing lalu memecahkan masalah dari proyek yang diberikan. Contohnya seperti kelompok-kelompok yang ada di kelas diminta untuk membuat suatu proyek yang diberikan oleh pengajar, lalu proyek itu dapat dicari referensinya dari media mana saja.
Yang kedua, small group discussion. Strategi pengajaran small group discussion atau diskusi kelompok kecil merupakan elemen belajar secara aktif. Dengan aktivitas kelompok kecil, peserta didik akan belajar menjadi pendengar yang baik, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati pendapat orang lain, mendukung pendapat dengan bukti-bukti dan lain-lain. Aktivitas diskusi kelompok dapat berupa membangkitkan ide, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat skill dan pengetahuan, memungkinkan proses outcome pembelajaran pada akhir kelas, dan dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada jigsaw reading. Strategi pengajaran jigsaw reading ini merupakan atau menerapkan strategi belajar yang komparatif yang bertujuan agar peserta didik mendapatkan kenyamanan belajar sesuai dengan diri mereka. Praktiknya, kelas akan dipecah dalam beberapa grup dan masing-masing grup akan diberi tugas untuk mendiskusikan subbagian materi. Setelah diskusi, subbagian materi selesai, maka materi akan disatukan secara utuh menjadi satu kesatuan dengan cara mempresentasikan hasil diskusi grup. Yang keempat, strategi problem based interaction. Strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang menunjang keterlibatan peserta didik untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah autentik yang dihadapi. Strategi ini melibatkan pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman mengenai peserta didik mengenal topik-topik yang diajar di kelas, sehingga mereka belajar cara-cara yang tepat untuk mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi terkait pemecahan masalah, serta memecahkan permasalahan dengan bekerja baik secara individual maupun kolaborasi dengan peserta didik lainnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut mengkonstruksi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dijawab, pemahaman baru tersebut berkontribusi sebagai pendorong guru untuk menjadi guru yang profesional dan mengetahui kebutuhan peserta didik. Dengan begitu, ini dijadikan sebagai modal untuk mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dalam implementasikan pembelajaran itu, terkadang waktu untuk tiap sesi kelas terbatas. Maka dari itu, dalam strategi pengajaran dengan setiap aktivitas pembelajaran harus memiliki lebih dari satu fungsi dan memenuhi lebih dari satu tujuan pembelajaran, sehingga pengajar harus mengkombinasikan beberapa tujuan pembelajaran menjadi satu kegiatan belajar. Dengan begitu, semua tujuan pembelajaran akan mampu dicapai dalam satu sesi kelas. Strategi pengajaran membantu pengajar untuk menyusun proses pembelajaran sehingga memungkinkan terpenuhinya semua tujuan pembelajaran lewat aktivitas di kelas dalam waktu yang terbatas. Demikian penjelasan singkat mengenai koneksi antar materi topik 3 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.